Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung tinggi, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika euforia, luap gembira, demokrasi, sehingga menjadi demokratisme, maka hal yang paling mendasar yang merupakan salah satu ciri utama jati diri bangsa Indonesia sejak era kerajaan hingga kesultanan dan sampai dengan pemerintahan Orde Baru ditinggalkan. Apakah jati diri yang ditinggalkan itu? Yakni adalah berdoa. Karena popularitas doa di era reformasi kalah dengan popularitas survei. Di era Android sungguh miris karena doa kalah populer dengan survei. Sehingga cukup beralasan jika Indonesia sampai dengan hari ini, mudah-mudahan segera berakhir, menjadi bangsa survei, bukan bangsa pendoa, bukan bangsa penghamba, bukan bangsa yang sepenuhnya beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tak berlebihan, karena justru ketika generasi Android di tangan, mestinya untuk menebar pesona cinta dan kebajikan, namun justru acap kali saling menistakan, bahkan tak jarang berakhir dengan permusuhan. Realitas kehidupan ini telah kami gurat dalam sabdana, namun kali ini tidak kami angkat serta, karena mencukupkan diri pada data yang terbentang yang bisa dinikmati oleh siapapun pengguna Android, gawai Android, terutama mereka yang gemar di WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Sungguh sangat miris. Bangsa besar Indonesia ini, negara besar Indonesia ini dulu didirikan oleh sejuta pesona zikir dan doa. Sejuta pesona permohonan, sejuta pesona rosario dan yang lainnya. Diiringi dengan gegap gempita perjuangan, tak ada perbedaan kecuali satu, yakni adalah persatuan. Persatuan yang ada untuk mengganyang, meluluh lantakkan penjajah dari bumi Nusantara. Dan ingat, Indonesia tidak pernah dijajah negara manapun selama 350 tahun. Absurditas, kesalahpahaman memahami sejarah menyebabkan anak bangsa sebagian kerdil
pikirannya. Karena itu kita harus merubah image, merubah kesan psikologi politik bahwa bangsa Indonesia hanya pernah diserang, tepatnya bukan dijajah, oleh tentara sekutu. Clash pertama tahun 47 hingga clash kedua tahun 1949. Itu esensi dijajah. Jika itu memakai kata-kata dijajah. Karena itu marilah kita sudahi ketika seorang Soekarno bersama Muhammad Hatta disaksikan oleh sejumlah tokoh dan disebarluaskan melalui Radio Republik Indonesia dan sejumlah televisi yang ada di Eropa, Amerika tentang proklamasi. Berarti setelah doa, setelah zikir, setelah peperangan, jati diri bangsa Indonesia adalah merdeka. Karena itu segala bentuk penjajahan niscaya wajib fardu ain dienyahkan tidak saja dari bumi Indonesia, tetapi dari setiap dada anak bangsa Indonesia. Karena dimulai dari dada-dada yang merdeka, dada-dada yang ada di dalamnya tauhid, la ilaha illallah, dan ketuhanan yang Maha Esa bagi saudara-saudara kita yang lainnya dengan segenap penafsirannya. Maka bersamaan itu nilai luhur Pancasila juga ada di dada. Karena itu mempertentangkan, meskipun dia manusia yang bergelar profesor doktor, mempertentangkan agama dan Pancasila, bahkan agama dikatakan sebagai musuh Pancasila yang utama. Itu adalah bentuk kebodohan yang nyata dan bentuk kesombongan yang nyata. Mudah-mudahan saudara kita yang mengatakan begitu segera bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sebagai pengguna gawe atau gadget atau handphone yang memanfaatkan ruang-ruang atau kelompok-kelompok WhatsApp dan kelompok-kelompok yang lainnya, mari kita tebarkan cinta. Terus menerus kita tebarkan cinta selama mentari masih terbit dari arah timur. Bahkan andai saja mentari sudah terbit dari arah barat. Dalam keyakinan mukminin dan mukminat, tetap kita tebarkan cinta. Dimulai dari dada yang tulus sebagai anak bangsa yang memiliki nilai luhur. Sehingga enyah luluh lantak binasa sirna. Kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Betapapun manusia memiliki sederet gelar, jika tidak menjunjung nilai tinggi cinta dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masih belum menjadi manusia. Karena nyaris pasti orang yang tidak menebarkan cinta, maka kebencian akan mengikutinya. Kedengkian akan mengikutinya. Dan setiap orang dipandang musuh bagi yang tidak sama. Karena itulah di hari Jumat yang dimuliakan oleh Rasul-Rasul Allah, yang dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya, mukminin dan mukminat, maka merayakan hari raya kecil Jumat dengan pesona cinta adalah niscaya. Dan mari, meskipun sudah terlanjur tersebar, tarik sekarang juga. Detik ini juga. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada sesama manusia untuk tidak mengulangi tulisan-tulisan saling menista,
untuk tidak mengulangi tulisan-tulisan saling membenci, untuk tidak mengulangi tulisan-tulisan yang cenderung permusuhan. Hanya karena beda pilihan. Mohon maaf, kami yang sejak tahun 1968, hadza min fadli Rabbi, ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pendoa, mendoakan sapi yang sulit melahirkan, mendoakan sapi yang sulit untuk dikendalikan, kerbau yang sulit dikendalikan dan yang lainnya. Kemudian di tahun 1972 ditakdirkan oleh Allah, insya Allah diberikan amanah untuk berbagi doa ataupun ruqyah kepada sesama manusia. Maka pendoa, apakah itu bernama dukun, tabib, kiai, ustadz, tuan guru, ajengan, romo, frater, pendeta, biksu, bikuni, sesepuh, dan apapun gelar-gelar yang disematkan kepada para pendoa. Sungguh bagi pendoa pantang untuk memiliki hati yang nista. Pendoa melintas batas, tak saja melintas batas RT, RW, kelurahan, kota, desa, kabupaten, provinsi, antar pulau, antar negara dilakukannya. Bahkan kami pun pernah menerima orang yang mengaku tidak mengenal Tuhan. Dan saya, kata beliau, sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Bertanya kepada kami, dia menyebutkan, Bapak Kiai, apakah mau mendoakan saya? Kami pun dengan lega hati memohonkan doa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Biridallah, orang ini sembuh. Dan kami pun tidak menitipkan pesan, jika sembuh maka peluklah Islam. Tidak demikian. Bagi penyembuh sejati atau pengobat sejati, pendoa sejati, tidak pernah akan menitipkan apa-apa. Kecuali jika yang didoakan atau pasien atau kolega atau klien meminta petunjuk apa yang harus dilakukan. Jika tidak, maka kita tidak akan pernah membebani pasien, kolega, ataupun klien. Karena masing-masing orang memiliki kemerdekaan. Bahkan orang kafir yang tidak beragama, tidak percaya kepada Tuhan, bukan orang yang beragama. Mereka semuanya memiliki rasa cinta. Kan itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mari, meski kita berbeda dalam pilihan bakal calon presiden, maka kita doakan. Siapa yang kita doakan? Kita doakan Prabowo Subianto. Kita doakan Ganjar Pranowo. Kita doakan Anies Rashid Baswedan. Doa apa? Doa supaya mereka dijadikan pemimpin di negeri ini. Bukan doa untuk dijadikan penguasa. Kita doakan dengan tulus. Kalau Anda memilih Prabowo, doakan Prabowo dengan baik. Dukung silahkan dengan sepenuh tenaga, pikiran, tanpa mencela Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan. Jika Anda mencintai dan mendukung, menjadi relawan Ganjar Pranowo, doakan dengan baik, dukung dengan baik. Tanpa menista Prabowo Subianto, tanpa menista Anies Rashid Baswedan.
Jika Anda pendukung begitu amat cinta kepada Anies Baswedan dan menjadi relawan, doakan, dukung Anies Baswedan tanpa menista Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini adalah sikap perilaku para pendoa, baik mereka yang bernama Romo, Pastor, Frater, Bedanda, Biksu, Biku, Bikuni, Kiai, Tuan Guru, Syekh, Ustadz, Ustadzah. Semua pendoa yang tulus akan mendoakan siapapun. Jika panjenengan tanya kepada kami, apakah real? Apakah itu nyata? Tidak sekedar nyata, tetapi kami mendoakan calon-calon legislatif itu sejak tahun 1970-an, 72, 80-an, sampai dengan era reformasi. Datang silih berganti, ragam partai. Ada partai Golongan Karya, ada partai Persatuan Pembangunan, ada partai Hanura, ada partai Nasdem, ada partai PAN, dan seterusnya. Semua kami doakan. Dan kami, mohon maaf, jujur, tidak pernah memasang tarif, meminta agar membayar mahar doa sekian. Kemudian apakah sama doa yang kita panjatkan di antara calon-calon presiden yang tadi saya sebutkan dan calon-calon legislatif? Sama. Karena Allah Maha Cinta, merahmati semua makhluknya. Karena Allah Maha Cinta, mencintai, menyayangi seluruh hambanya. Karena Allah Maha Cinta, Allah tidak pernah menghukum hambanya. Mengapa ada orang yang tersiksa? Dalam bahasa ungkapan Jawa, karena dia ngunduh waing pakerti. Sungguh indah ungkapan Jawa, ungkapan sesepuh Jawa. Orang-orang itu sikap dan perilaku apapun yang diperbuatnya akan kembali kepada diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan dikembalikan oleh Allah kepada dirimu, pada keluargamu, kepada bangsamu. Ikuti jika pemimpin. Namun jika kamu berbuat jelek, maka kejelekan, keburukan itu akan dikembalikan kepada kamu. Jika itu memimpin bangsa, bangsa itu akan menerima keburukannya juga. Meskipun tidak seluruhnya. Sungguh indah. Kalau kita berbeda tetap dalam bingkai, dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya sekedar menulis berkelompok ukhuwah Islamiyah, berkelompok agama cinta, berkelompok bakti Indonesia, berkelompok kesehatan bangsa, berkelompok The Academy Gentleness, berkelompok Jamiatul Islamiyah Malang Indonesia, berkelompok di grup-grup sosial media. Namun menebarkan kebencian, jangan pernah. La ilaha, segala ilah, syahwat-syahwat yang tidak ada unsur cintanya kita buang jauh-jauh. Ilah Allah. Kita sediakan dada ini, hati nurani ini untuk Allah. Dalam makna bahwa qalbu mukmin baitullah. Di dalam kolbunya orang mukmin itu, disitulah singgasana Allah. Singgasana itu bukan tempat tinggal, tetapi Rahman dan Rahim Allah.
harus ada menyelinap, menguat, mengakar dan menyembur ke permukaan. Yakni adalah ayat-ayat cinta. Yakni adalah benih-benih cinta. Yakni adalah pohon-pohon kehidupan cinta. Yakni adalah buah-buah cinta. Tidak ada pendoa yang membeda-bedakan agama. Tetapi mengetahui agama seseorang menjadi dibutuhkan agar kita santun dalam beretika. Kami mendoakan keluarga jenderal dari Jakarta yang mengusung, membawa jenderal-jenderal dan keluarganya dari Jakarta, dari Papua, dari Medan, dari Sulawesi, Jawa Barat, dan yang lainnya. Di antara jenderal-jenderal itu ada yang Katolik, keluarganya Katolik, semuanya Katolik. Dan dari Papua juga, Pantekosta Protestan. Zikir dan doa kami tetap sama. Istighfar, tahlil, selawat, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian kami pun berdoa untuk mereka yang hadir, memanfaatkan pertolongan Allah berwasilah lewat hamba yang dhaif ini. Karena kami menyadari bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Doa itu adalah mahkotanya ibadah. Dan mahkota itu adalah yang paling dipandang oleh siapapun yang berjumpa. Mahkota itu adalah satu-satunya yang dipandang terlebih dulu oleh orang-orang di sekelilingnya. Mahkota. Karena mahkotanya doa, maka doa yang terindah adalah doa untuk keselamatan, adalah doa untuk kesehatan, adalah doa untuk kedamaian. Karena itulah, mari kita doakan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan. Atas keridhaan Allah, siapa di antara mereka yang terpilih, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, menjadi pemimpin yang adil bijaksana, menghantarkan bangsa Indonesia ini berdasarkan Pancasila menuju kebahagiaan, kesentosan dunia dan akhirat. Kita hanya berdoa, dan berdoa itu pun atas kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya seorang Indarwanto, tidak punya daya seorang Prabowo Subianto, tidak punya daya seorang Ganjar Pranowo, tidak punya daya seorang Anies Rashid Baswedan, dan tidak punya daya masyarakat dan bangsa Indonesia ini dalam kosakata tauhid Islam. Karena daya dan upaya itu anugerah terindah, rahmat terindah dari Allah yang maha cinta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sudahi centang perentang sarut sengkarut, saling menista, saling memaki, saling memusuhi di grup-grup media sosial dan sosial media, agar pemilihan umum 2024 sesuai dengan makna politik berjalan adil bijaksana. Terima kasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberkahi, merahmati bangsa Indonesia menuju yang lebih baik dari
tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin.